Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekilas Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberi kesehatan. Amin. Pertama, terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe channel ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan perkembangan channel ini ke depan. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal baik pada kubus maupun balok. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Diagonal bidang pada kubus dan balok. Mohon maaf ya teman-teman, ada suara anak saya yang masuk juga terekam. Diagonal bidang pada kubus dan balok adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang atau sisi. Kita tuntaskan dulu ini. Kita gambar apanya digambar? Ya baloknya, jadi kubus dulu ya. Kubus dulu. Ini gambar kubus. Nah, aduh, kenapa begini? Ya, oke. Tuh, kenapa miring lagi nih? Oke. Gambar kubus ya teman-teman. Kubus itu sebelumnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, berapa rusuknya, berapa titik sudutnya, berapa sisinya. Yang mana pada kubus itu ya, panjang rusuk atau panjang sisi pada kubus itu semua sama ya, semua sama. Anggaplah kita beri nama ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ada H kayaknya, F ya, G, H. Lalu kita gambar juga baloknya. Balok ya, sekaligus saja kita gambar balok. Saya kasih warna hijau baloknya. Hijau. Balok. Aduh. Balok itu ya terdiri dari tiga pasang persegi panjang yang kongruen. Sudah saya jelaskan juga pada video sebelumnya. Panjang rusuknya itu panjang rusuk ya pada balok, atau apalagi namanya, ada yang dikatakan panjang, ada yang lebar, ada juga yang termasuk tingginya ya. Seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Mohon maaf kalau gambarnya keriting-keriting ya. Ini karena saya tidak menggunakan mistar A, B, C, D. Sebaiknya teman-teman kalau mau menggambar kubus dan balok gunakan kertas berpetak dan penggaris agar lebih mulus gambarnya dan kelihatan ganteng. Baik, kita beralih ke kubus ya. Kubus teman-teman ya, saya kasih font warna apa ya, kuning atau putih saja. Oke. Diagonal bidang pada kubus dan balok ya. Ini kan bidang itu atau sisi sama saja ya. Ada 6 sisi di sini. Sisi A, B, C, D, sisi alas, sisi E, F, G, H, sisi atas ya, atau sisi atapnya. Sisi A, B, F, E pada gambar ini sisi depan. Sisi C, D, H, G atau C, D, G, H sisi belakang. Sisi B, C, F, G sisi samping kanan, dan sisi A, D, E, H sisi samping kiri. Nah, setiap sisi ini terdiri dari dua diagonal bidang. Ada diagonal. Saya tunjukkan saja. Diagonal yang pertama pada sisi alas itu adalah ini ya. Garis yang menghubungkan titik sudut ya. Ini kan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang sisi. Ini titik A dan titik C yang saling berhadapan. Nah, inilah yang dimaksud dengan diagonalnya ya, diagonal bidang. Diagonal bidang. Diagonal bidang. Diagonal bidangnya itu pada kubus ini AC ya, pada bidang ABCD ya. Yang mana lagi? BD ya. BD. Yang mana lagi? Masih ada si atasnya, kita tinjau lagi EG ya. EG, FH ya. FH dan seterusnya. Teman-teman bisa lanjutkan di rumah. Yang mana lagi? Saya tunjukkan lagi satu. Ini bidang yang di sini AH ya. AH. Lalu satu lagi ini DE. DE ya. Kemudian yang di belakang ini ada lagi ya. Silakan dilanjutkan teman-temannya. Saya kira sudah paham penjelasan saya sampai di sini.
Maksudnya itu diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan titik yang saling berhadapan pada suatu bidang atau sisi. Ini pada kubus. Bagaimana dengan balok? Saya kasih saja balok warna tetap warna putih. Balok sama saja dengan apa ya? Kubus, ya. Diagonal bidang pertama ini, ya. Diagonal bidang pada balok. Kenapa menangis? Nah, yang menangis. Jelaskan kita dulu. Yang menangis. Diagonal bidang pada balok yaitu diagonal AC, kemudian diagonal BD, lalu diagonal untuk bidang ADEH itu diagonal AH dan diagonal ED, ya, ED dan seterusnya. Nah, pada intinya bahwa untuk kubus dan balok ini diagonal bidangnya itu di setiap bidang itu ada 2 diagonal, ya. Setiap bidang atau sisi atau garis miring sisi itu terdapat 2 diagonal bidang. Oke? Diagonal bidang. Saya garis batasi dulu. Karena ada 2 diagonal bidang pada setiap sisi, sedangkan jumlah sisinya saya tulis di sini saja, ya. Jumlah sisi pada kubus dan balok itu sama saja, ada berapa ini? 8 ya? 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bukan 8 ya. 6 ya. Salah saya. 6. Nah, netizen yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jumlah sisinya ada 6 dan setiap sisinya ada 2 diagonal. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah diagonal bidang pada kubus itu adalah berapa? 6 kali 2 ya, 12 ya, 12 buah. Begitu pula dengan balok, ya. Ini juga balok, ya. Diagonal bidangnya sama dengan 12 buah. Nah, sekarang tugasnya teman-teman, karena sudah saya jelaskan tadi yang diagonal bidang, saya sudah buat ini berapa untuk kubus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, balok 1, 2, 3, 4, silahkan dilanjutkan sampai sebanyak 12. Ya, harus 12 ya. Nah, harus 12. Temukan semua diagonal bidangnya. Sampai di sini paham teman-teman ya? Oke, sampai di sini paham. Saya kira sudah paham tentang diagonal bidang. Kita masuk ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang pada kubus dan balok adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam kubus dan balok tersebut. Yang mana yang dimaksud teman-teman? Kita hapus dulu ini semua. Kita hapus dulu semua ya. Kita hapus papan tulisnya dulu. Oke, enggak usah saya gambar lagi apa ya, kubus dan baloknya, makan waktu lagi. Benar, saya hapus ini. Saya hapus dulu ini. Ya, tulisan yang tadi. Oke, hampir bersih. Nah, siapa di sini yang sering disuruh sama gurunya untuk menghapus papan tulis di kelas? Ayo, angkat tangan. Nah, tidak usah angkat tangannya, saya tidak lihat juga. Oke, ya, oke. Ini kita hapus juga. Aduh, kenapa terhapus ini? Aduh, ini juga. Aduh, jangan sampai. Oke. Kita biar terhapus. Sebentar kita hubungkan lagi. Ini sudah terhapus teman-teman. Ini jangan sampai. Aduh, Duyung. Kenapa engkau? Ya, kita gambar lagi kubusnya. Aduh, kenapa warna putih? Warna pink di sini kubusnya. Oke, gini, ya, gini. Baloknya lagi kita hapus dulu ini. Belum mau terhapus teman-teman ya. Ternyata D-nya ikut terhapus juga.
Tidak apa-apa, kita tidak apa-apa, saya buat lagi kalau terhapus. Nah, saya hubungkan ini dulu, ini juga, ini huruf D. Oke, kembali ke bentuk semula. Sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang itu di dalam titik yang menghubungkan titik garis yang menghubungkan dua titik dalam kubus dalam blok itu hanya begini teman-teman ya. Ini kenapa begini? A ke warna apa ini, warna tidak mungkin warna inilah. Ini A ke G. Nah, titik A ke G ya, diagonal ruang ya, ini kubus ya. A ke G. Kemudian yang mana lagi? C ke E atau E ke C. Itu diagonal ruang. E ke C. Yang mana lagi? Ini B ke H, BH. Ya, BH. Yang mana lagi? D ke F. D ke F dan D ke F. Jadi totalnya ada 4 diagonal ruang pada kubus. Gimana dengan balok? Balok juga seperti itu. Ini A ke G. Aduh, maaf teman-temannya, ada anak saya menangis lagi, sudah mau bobo ya. Ini D ke F, H ke B, dan E ke C ya. Dari dalam 4 juga tadi saya tuliskan AG, apalagi C. Ini C ya. Aduh, hampir terhapus semua. Ini CE, kemudian BH dan DF ya. Ada 4 juga, ada 4 diagonal ruang pada balok juga ya. Mau baik baloknya itu berbentuk besar, kecil ya, pasti ada 4 diagonal ruangnya. Oke. Khusus untuk, sebelum saya lanjut ya, khusus untuk kubus ya, khusus untuk kubus. Misalnya panjang rusuknya itu adalah A ya misalnya, maka panjang diagonal bidangnya itu sama dengan A akar 2. A ini bisa ganti teman-teman ya, misalnya panjang rusuknya 10 berarti panjang diagonal bidangnya A akar 2. Sedangkan untuk panjang diagonal ruangnya itu A akar 3. Ya, jadi misalnya panjang rusuknya 10 berarti panjang diagonal ruangnya itu 10 akar 3. Ini khusus untuk kubus ya teman-teman ya. Oke, itu menggunakan teorema Pythagoras untuk mencarinya. Ya, untuk balok harus dicari sesuai dengan teorema Pythagoras dan panjang daripada ukuran daripada balok itu. Kita lanjut ke bidang diagonal. Kayaknya lebih cepat teman-temannya kalau saya hapus saja semua. Saya tulis lagi. Saya gambar lagi. Gambar kubus. Kubus. Nggak usah saya tulis lagi karena saya yakin teman-teman sudah bisa membedakan yang mana kubus, yang mana balok. Kubus itu ya semua rusuknya sama panjang. Tidak seperti gambar saya ini yang keriting-keriting. Coba diperbaiki teman-teman ya gambarnya di rumah, jangan ikuti saya ini, cuma ikuti saja penjelasannya ya, dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya. Oke, siap, lanjut. Ini AB, ABCD, EF, GH. Oke, kita lanjut balok. Oke, balok. Balok ini banyak benda nyatanya ya, pembungkus Pepsodent. Hampir saya sebut merek. Pembungkus pasta gigi, apa lagi ya? Kardus ya, kardus banyak berbentuk balok teman-teman ya di dunia nyata deh ya teman-teman. Saya panggil teman-teman saja deh. Oke. Baik. A, B, C, D, F, G, H ini kubus, ini balok. Kubus yang gambar atas, balok yang gambar bawah. Diagonal bidang, yang mana diagonal bidang? Pada kubus dan balok adalah bidang yang dibatasi. Jadi dia bidang, bukan garis. Tadi ini diagonal bidang, diagonal ruang adalah garis.
Kalau ini bidang diagonal, dia bidang yang dibatasi oleh 2 diagonal bidang dan 2 rusuk pada kubus dan balok. Contoh. Oke. Contoh. Dia dibatasi oleh 2 diagonal bidang. Kita buat diagonal bidang. Ini B ke C. B ke G. Dan A ke H. Nah, oke. Inilah bidang diagonalnya. Bidang diagonal ya. Bidang diagonal yang terbentuk adalah ABGH. Yang mana itu? ABGH ya. Dia dibatasi oleh 2 diagonal bidang. Ini diagonal bidangnya BG dan AH dan 2 rusuk ya. 2 rusuk atau ya 2 rusuk AB dan rusuk GH. Jadi inilah yang daerah ini, lihat ini pergerakan apa namanya ini, kursor kah apa ya, yang jelasnya alat menulis saya ini, lihat pergerakannya AB GH kembali ke, inilah yang dimaksud bidang diagonal. Yang mana lagi? Nah, ada lagi. Nah, ini lagi. Oke, kita buat lagi. Jadi yang terbentuk itu adalah CDEF. Ada yang bingung? Nah, kalau yang bingung selamat, Anda sudah mulai paham. Nah, ini harus kalau ini mata pelajaran geometri ya. Salah satu mata pelajaran matematika yang masuk dalam kelompok geometri, harus membayangkan ruang-ruang ya. Kemudian apalagi ya? Ini lagi. Nah, ini E ke B dan C ke H. Berarti yang terbentuk adalah BCEH. Ya, kemudian ini lagi ya. Yang mana lagi? ADFG. ADFG. Itu ya. FG. Ada 4 ya. Ada 4 bidang diagonal. Masih adakah? Bukan 4, tapi ada 6. Ada 6 ya. Yang mana lagi bidang diagonal ya, saya lanjutkan dulu diagonal. Yang mana lagi? Ini karena ini hanya 4. Yang ini ya. Saya hapus dulu ini. Saya hapus karena sudah mulai, atau saya ganti warnanya saja. Nah, yang ini ya. Yang ini, oke, diagonal BD dengan diagonal, nah, ini rusuknya BF DH. Nah, berarti BD FH ya, yang ini. Yang mana lagi? Yang ini. Nah, yang ini ke sini ya. Ini. Oke. Yang ini ke sini ya. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Apa ini? AC EG ya. Jadi ada 6. Oke. Kalau ini tadi jelas ya sini. Bagaimana halnya dengan balok? Sama saja, karena kebetulan baloknya jadi kubus itu sama balok agak-agak mirip tapi beda ya. Agak mirip tapi beda. Ya, namanya juga mirip, tidak sama. Pasti ada perbedaan. Nah, ini dia yang terbentuk bidang diagonalnya salah satunya ya. Yang ini ke sini. Nah, ini. Oke. Yang saya arsir ini. Nah, oke. Oke, itu bidang diagonal salah satunya. Jumlahnya sama ya, kebetulan titik sudutnya yang kita gunakan A, B, C, D, E, F, G, H juga. Jadi sama saja, ini pembahasan bidang diagonal untuk kubus dan balok. Oke. Ada materi selanjutnya? Oke, ternyata selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Agar semakin bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Terima kasih telah menonton, sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.